Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Bobat Teknologi. Kita akan membuat sebuah playlist baru, yaitu tutorial Laravel 11 CRUD Ajax dengan jQuery ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan mengimplementasikan beberapa library seperti data table server side, yaitu Yajra data table, kemudian Laravel JS validation ya teman-teman. Nah, di sini yang berguna untuk validasi ketika kita membuat CRUD nanti agar lebih mudah. Untuk UI-nya seperti biasa saya menggunakan Bootstrap dan jQuery versi CDN saja ya teman-teman. Untuk itu teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jika ingin berlangganan atau melakukan donasi silahkan ya teman-teman via YouTube. Oke, untuk itu teman-teman yang belum instalasi atau belum pernah mengikuti tutorial Laravel silakan ikuti dulu ya. Saya punya sini beberapa playlist yaitu tutorial Laravel 9, Laravel 10 dan juga ada sebelumnya itu PHP MySQL Bootstrap dasar. Kalau teman-teman memang belum pernah belajar pemrograman silakan mulai dari dasar dulu ya. Oke. Sini saya install via Laravel installer ya. Di sini saya punya folder ya tutorial, isinya saya mau namanya Laravel new Laravel 11 Laravel 11 Ajax misal. Oke. Enter. Ini non, saya pilih non, kemudian 0 unit test, kemudian ini pilih git. Oke. Silakan ditunggu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini Laravel 11 defaultnya tidak lagi menggunakan MySQL ya, tapi menggunakan SQLite. Saya kurang tahu juga ya apa pertimbangan beberapa developer dari Laravel sehingga menjadikan SQLite sebagai database utama mereka ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan database lain seperti MySQL, MariaDB, Postgre dan database lainnya ya teman-teman, masih bisa. Hanya saja kita install atau konfigurasi sendiri katanya nanti. Dan juga Laravel 11 ini banyak sekali folder yang dihilangkan atau di hidden, seperti ada di config karena katanya mereka punya struktur slim ya, slim skeleton. Nanti kita coba ya teman-teman. Beriringan juga dengan PHP 8.3 yang baru saja keluar juga ya teman-teman. Jadi performa PHP nanti lebih cepat juga nantinya. Sebelumnya saya mohon maaf juga karena agak jarang upload video beberapa bulan terakhir karena saya ada sedikit kesibukan ya teman-teman. Dan juga untuk belajar, saya lagi belajar Adonis.js ya teman-teman. Ini sebuah framework backend yang terinspirasi dari Laravel, tapi dia basicnya atau base-nya Node.js. Saya tertarik sekali dengan Adonis ini karena implementasinya cukup sama ya teman-teman dengan Laravel. Karena memang dia terinspirasi dari Laravel ya teman-teman. Untuk kecepatan tentu saja cepat, malahan lebih cepat dari Laravel ya teman-teman, karena dia sudah bisa asinkronus juga. Dan ini sudah lumayan lengkap menurut saya. Jadi programmer Laravel kalau mau pindah ke Node.js ataupun sebagai stack tambahan, kalau kliennya mau Node.js, bisa tentu saja memakai Adonis.js. Dia berbeda dari Express dan Nest.js ya teman-teman, karena ia sudah banyak built-in-nya ya. Juga punya ekosistem sendiri seperti ini, Lucid ORM-nya, Outnya punya juga. Kalau kita punya Blade di Laravel, dia punya Edge di Adonis. Nanti saya buat juga tutorial full stack-nya untuk Adonis.js, tapi saya belajar dulu ya teman-teman untuk menemukan best practice-nya. Dan dia juga pakai TypeScript, bukan lagi JavaScript ya teman-teman. Jadi lebih safety. Oke, kita lihat. Nah, ini katanya ada warning tidak bisa menemukan driver SQLite. Karena memang saya tidak punya SQLite ya teman-teman. Di sini saya mau menggunakan MySQL. Oke, sudah ya.
Lanjut kita install Yajra data table-nya. Sebenarnya sudah lama saya mau buat tutorial ini ya teman-teman saat Laravel 11 keluar, tapi library pendukung seperti Yajra dan JS Validation Laravel belum support ya. Dulu masih support versi 10. Nah, ini versi 11 sudah support. Kita coba install. Oke, di sini pastekan saja. Kita tunggu. Nah, di sini katanya service provider dan advocate-nya opsional, bisa ditambahkan atau tidak. Mungkin nanti kita coba, jika tidak ada masalah dengan Laravel 11-nya, tidak usah kita tambahkan ya. Oke, ini konfigurasinya, ini kita jalankan saja meskipun opsional, siapa tahu nanti butuh konfigurasi yang lain. Oke. Sorry, oh salah ya teman-teman, harusnya saya masuk dulu ya. Jadi Laravel 11 ya. Nah, baru saya install ini. Oke, sorry ya. Saya malah install di folder tutorial ya. Oke, sorry. Nah, ini kemudian configuration-nya kopas juga. Paste di sini install. Nah, oke. Sudah terpublish. Kemudian nah ini kita coba instalasinya ya. Di bagian installation guide silakan dipilih. Kita pilih Laravel 7 ke atas. Nah, ini kita kopas. Kita paste. Silakan ditunggu. Nah, kemudian sini kita publish juga asetnya. Karena nanti kita ganti ya teman-teman, kita ganti versi bootstrap-nya. Katanya di sini dia punya view JS validation-nya, kita ganti bootstrap-nya menjadi bootstrap 5 ya. Karena ini bootstrap 4 sepertinya. Oke. Oke, sudah ya teman-teman. Mungkin kita jalankan dulu PHP artisan serve. Oke. Nah, ini lihat tidak bisa menemukan driver katanya. Karena mungkin bawaannya itu SQLite masih. Coba kita ganti ya. Ini kita ganti. Oh, ini ya. End. Kita hapus. Ini kita close. Kemudian di env. Nah, kan masih SQLite. Ini coba kita uncomment. Ini MySQL. Karena defaultnya memang SQLite seperti kata saya tadi. Nah, ini dia belum punya database ya teman-teman. Biasanya Laravel dulu kalau tidak dikomentar ataupun tidak aktif, ataupun aktif maksud saya, dia tidak terbaca ya teman-teman. Dia harus punya database sekarang. Coba ini kita matikan lagi, baru bisa jalan. Nah, dulu env ini meskipun aktif, meskipun tidak ada database Laravel 11 aja, dia tidak error ya teman-teman. Oke, mungkin sedikit perubahan. Ini mungkin cukup di sini saja dulu proses setupnya. Kita lanjut di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih.